Oke guys, jadi pada live kali ini gue akan mengundang satu narasumber yang juga memiliki pengalaman yang cukup luar biasa ya. Dia seorang mahasiswa. Oke, sekarang sudah datang. Jadi selamat datang di Galih Podcast. Podcastnya Galih Mandala. Oke, Dea yang silakan langsung masuk. Kita undang langsung. Cep, sambil ngabuburit. Jadi ini ceritanya kita udah mau buka puasa ya. Tapi kita sempetin untuk berbagi ilmu ya, sharing session nih. Bareng seorang ajudan milenial, ajudan gubernur milenial, Jabar Future Halo, Leader. Kang. Halo, Dek Yayang. Gimana sehat kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Kakaknya Baik. gimana nih di sana? Alhamdulillah kabar baik-baik juga dan sehat selalu. Ya semoga puasa lancar terus ya, Dek. Alhamdulillah lancar. Tapi cewek mah lancar. tak ada halangan sih sebenarnya. Iya sih, kalau cewek kan wajar gitu ya. Kalau boleh tahu kamu tuh tinggal di Cimahi kan ya, Dek? Iya di Cimahi. Di Cimahi. Cimahinya tuh di daerah dekat Padalarang ya? Atau di mana tuh? Cipageran sih, ya agak dekat daerah sana juga gitu. Cipageran. Oke. Perbatasan antara KBB sama Cimahi gitu. Oh, oke. Berarti asli orang Cimahi lah ya, kota Cimahi ya. Oh iya, orang Cimahi. Tapi kan ini banyak banget tuh, Dek. Teman-teman yang masih nggak bisa ngebedain Cimahi itu kirain di Bandung gitu. Ada yang bilang gitu. Kamu setuju nggak sih sama pendapat itu? Cimahi itu beda sama Bandung sebenarnya. Iya kan? Kayak permekaran gitu. Tapi mepet-mepet sih sebenarnya. Iya, bener kan. Tapi emang kota Cimahi kan katanya nggak terlalu seluas Bandung ya. Iya. Nggak seluas kecil Bandung. banget itu kayak. Ya kecil banget lah Jangan pokoknya. jangan bilang kecil. Kalau naik motor Nggak tuh seluas langsung Bandung. sampai gitu. Iya sih bener. Iya kan gitu kan. Oh ya, Iya. ini dia yang ini sebelumnya mohon maaf juga nih kan kita udah mau mendekati waktu maghrib ya buka puasa, tapi kita sempetin buat sharing-sharing. Makasih ya buat dia yang. Jadi ini nanti teman-teman dipersilakan juga ya yang udah join di sini di live ini untuk bertanya-tanya ya mengenai tentang seputar prestasi gitu ya. Yang sesuai dengan temanya sih Agak di sini putus-putus Kang. ya. Iya, Sesuai dengan temanya gimana? di sini kita temanya akan bercerita tentang seputar dunia prestasi mahasiswa ya. Outstanding student. Prestasi. Wow. Oke. Nah, ini kita langsung aja tanya-tanya nih, kita curi ilmu-ilmu dari Dea yang. Jadi ini kamu tuh, Dek, aku lihat-lihat sih kamu kan ikut kegiatan-kegiatan duta juga ya. Betul nggak? Ikut juga. Iya. Kalau kegiatan duta ikut. Tapi nggak seaktif akangnya nih, yang semuanya udah the legend banget. Enggak juga lah. Ikut duta apa aja itu? Mungkin bisa disebutin biar jadi motivasi nih ya. Di situ udah ada kamera ya, jadi aman. Iya, ikutan duta koperasi ya sama akangnya juga. Duta koperasi. Terus alhamdulillah duta genre lagi proses juga 2020 ini. Sempat juga ikut duta mahasiswa berprestasi nasional yang the platinum skills, tapi cuma sampai finalisnya doang gitu. Terus sebenarnya pernah nyoba juga duta bahasa ya seperti akangnya, cuma nggak lulus. Wah, nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya. Gitu. Iya, tapi kan kamu udah keren banget gitu dari prestasi-prestasinya, mungkin akan menginspirasi penonton-penonton di sini gitu kan, yang lagi nonton live ini dan juga nanti nonton podcastnya gitu kan. Nah, tapi kamu kan ikut duta bahasa juga terus gagal itu tahun berapa sih lupa? 2019 Dubas. Pertama kali ikut pageant tuh pengen duta bahasa. Tahun lalu ya. Oke, tahun lalu. Terus duta koperasi 2019 juga ya, sama ya barengan sama duta koperasi. Iya, 2019. Iya, oke. Nah, terus dengar-dengar kamu juga kan sekarang udah mengukir prestasi baru nih ya di dunia government of West Java gitu kan, di pemerintah Jawa Barat, yaitu sebagai ajudan gubernur milenial Jabar Future Leader. Wow. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah banget nah, itu. Ini jadi Yayang itu adalah salah satu ajudan milenial terpilih dari berapa peserta itu, Dek? Yang ikut 2.000 orang lebih deh kalau nggak salah 2.000 orang, dan itu bukan cuma orang-orang di Jawa Barat aja kan? Ya. Bukan, itu ada dari sampai daerah Papua pun itu ada. Seriusan itu ada dibuka di seluruh daerah Indonesia. Tahu ya, benar-benar. Nah, 2.000 nggak tahu 4.000 ya, lupa aku.
Ini keren banget sih, keren banget. Ini mungkin bisa jadi pelajaran buat, iya asli keren banget ini buat pelajaran buat teman-teman. Jadi dari kegagalan kan ini dia yang kan gagal nih ya. Kamu kan gagal nih di Duta Bahasa kan. Iya. Terus kemudian kamu gak nyerah ya, kamu gak nyerah untuk bisa bangkit lagi dan untuk ngikutin kegiatan-kegiatan lomba lainnya gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalkan udah gagal nih ikut lomba ya dia, itu jangan pernah untuk nyerah gitu ya, ya nggak sih? Ya harus banget coba lagi yang lain, kali aja rezekinya emang di sana gitu. Jadi mungkin definisi gagal sih kalau kata aku itu bukan berarti kita nggak lolos. Kalau kata aku sih definisi gagal itu adalah ketika kita berhenti, kita nggak mau jalanin niat kita untuk maju, itu adalah gagal. Sebelum kita berhenti, kita masih belum gagal. Nah gitu. Nah terus ini kamu kan selama di ajudan milenial, ajudan gubernur milenial itu udah bertugas belum sih? Udah bisa? Sebenarnya sih bertugasnya tuh Juli, pengennya sih Juli, udah ngisi formnya Juli, tapi gara-gara ada COVID ini jadi semuanya itu di hold, nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi kita baru dapat pelatihannya aja, dan ibaratnya kayak ya kita ketemu sama sekda dari Jawa Barat, terus ibaratnya kita udah dikasih pelatihan tapi belum sama sekali jadi ajudannya gitu, soalnya itu kan kayak gantian-gantian gitu sama yang lainnya. Nunggu jadwal. Oke, berarti sama yang lainnya itu total ada 30 ya kalau nggak salah ya? Bener nggak? Lebih 30. Ya sekitar segitu ya. 30 dari 2.000, 4.000 malah mungkin ya, kira-kira segitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, alhamdulillah. Terus, ya, alhamdulillah banget ya, betul. Dan terus itu berarti kan intinya ada jadwal-jadwal tiap minggu gitu ya kan? Ya betul ya, yang itu ganti-ganti. Dia ganti-gantian. Terus nanti kamu dibaginya di bulan apa tuh? Kalau rencana sih Juli, kalau nggak ada berhalangan apa-apa, tapi jadwal bisa aja berubah kalau misalkan ya COVID ininya belum berakhir gitu ya. Maksudnya keadaan belum memungkinkan, mungkin bisa diundur lagi sampai Desember mungkin. Wow, jadi intinya sih gara-gara COVID udah ditangguhkan ya acara-acara tuh. Ya plan semuanya hancur lah. Ditunda ya, oke. Nah jadi mungkin aku juga mau cerita sih, kalau misalkan yang ajudan gubernur milenial ini, aku tuh pengen ikut juga waktu itu sama gitu kan. Aku pengen ikut, dan itu tuh kegiatannya emang aku udah tahu ya, timeline-nya aku lihat setiap pengen ikut lomba kan. Ini mungkin ada strategi-strateginya kalau misalkan aku ikut. Risikonya gede gitu kan. Iya. Kalau aku ikut risikonya gede karena putus tadi. Aku bentrok sama kegiatan-kegiatanku gitu. Aku mau ikut nih si ajudan gubernur milenial. Bentrok sama kegiatanku kan. Jadi emang mungkin agak menyulitkan dan terlalu beresiko besar gitu kan untuk ikutnya. Nah terus kemudian malah justru kegiatanku yang di tanggal 3 Maret itu ya, 3 Maret ajudan gubernur milenial itu kan 16 Maret ya, 16 Maret kan bootcampnya itu kan ya. Aku selama bulan Maret itu kan full gitu kan. Nah, itu jadi nggak bisa, tapi ternyata ditunda juga kegiatanku. Ya. Ini dapat dua-duanya. Iya, karena COVID ini gitu kan. Iya sedih banget. Emang ngancurin planning banget COVID. Nah terus ini kamu selama ikut ya, ada tips triknya nggak sih buat lolos gitu? Ada nggak? Tips and trick biar lolos tuh beda dari yang lain sih, punya ciri khas. Misalkan kayak itu kan pasti di dalam esai, di dalam video tuh pasti ditentuin dulu, misalkan apa sih yang kamu ingin berikan kontribusi buat Jawa Barat itu, terus apa sih kelebihan kamu di antara yang lainnya. Terus kalau misalkan ini sebuah tips dari aku ya, kayak ada timelinenya kan, misalkan pendaftaran sampai penutupan. Nah itu H-5, H-3 lah, pokoknya maksimal H-3 itu tuh kita lihat video dari orang lain tuh kayak gimana. Kita tuh jangan sama kayak yang lain. Maksudnya kalau orang lain udah bahas tentang pemberdayaan wanita, tentang pemerintahan, kita jangan bahas yang kayak gitu. Misalkan belum ada yang bahas nih tentang disabilitas, ya udah kita bahas yang itu. Pun esai kita bahas yang itu. Dan alhamdulillah sih kalau aku waktu pas JFL ini di persyaratan aku dua-duanya bahas hukum sama keadilan sosial, berkaitan juga sama disabilitas. Dan alhamdulillahnya itu belum banyak orang yang angkat tema itu, dan alhamdulillahnya keterima sih, gitu sih. Oke, berarti gitu. Strateginya emang dari menyesuaikan dari tema-tema itu ya, betul ya? Menyesuaikan dari tema-temanya. Sebenarnya sih, iya menyesuaikan tema juga bisa. Tapi kalau aku sendiri sih pribadi ketemu juga sama anak disabilitas, dan dia pengen aku
ngucapin atau berkata pakai bahasa isyarat itu kan. Padahal sebenarnya aku gak tuh, jadi terinspirasi aja dari situ gitu. Iya betul ya, jadi bukan cuman teman-teman yang normal ya, tapi kan ada juga dari yang disabilitas yang masuk ya. Iya udah azan. Ya betul, itu luar biasa banget sih. Oh ya udah azan ya ini ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah udah azan, mungkin buka dulu kan. Aduh keputus-putus Kak. Mau sambil buka dulu? Sambil buka dulu. Udah ini. Biar dibatalin dulu gitu. Boleh kan Mangga? Mau buka dulu. Oke, ini teman-teman yang lagi nonton, mungkin kita ini rehat dulu ya. Sok, itu kamu lagi ada minum nggak di dekat situ? Mungkin minum dulu aja kali ya. Ada sih, udah nggak lupa. Gimana Kang, terserah. Ya udah mungkin gak apa-apa kok, bebas santuy. Ya lanjut dulu deh kalau gitu. Oke, jadi kamu itu, kita lanjut yang ajudan itu ya. Kamu selama di ajudan itu motivasinya kan pasti ini ya, selain ingin maju kamu pun pasti mau banyak nambah relasi gitu dari pemerintah. Iya, relasi juga. Nah, ini kan kalau aku sih sebenarnya sejujurnya ya Kak, tujuannya tuh skripsi aku Kak. Skripsi. Ada hubungannya juga sama Ridwan Kamil gitu. Mau tanya tentang peraturan gubernurnya sama surat keputusan gubernur juga. Itu sih. Itu motivasi utamanya sih. Wow. Itu keren banget itu loh. Enggak semua orang tapi relasi sih benar itu ya untuk ngerjain skripsi sampai harus ikut lomba ya. Karena aku pun ngelihat dari persyaratan untuk ajudan gubernur itu sendiri cukup banyak sih. Aku lihat. Iya banyak banget. Iya itu deh. Nah ini kalau misalkan kita lihat dari penonton sekarang deh, kita lihat nih penonton yang sekarang mungkin ini banyaknya yang lagi ngabuburit mereka tuh. Jadi banyak yang keluar masuk nih. Iya. Ya mereka pada ngabuburit kayaknya. Jadi nanti paling teman-teman semuanya ini nontonnya di podcast di YouTube aja ntar. Gitu. Oh ya, terus lanjut lagi deh. Lanjut lagi terus kamu mungkin bisa sharing nih. Ini kita nggak akan lama, mungkin sekitar 6 menit lagi waktunya. Bisa sharing tentang kegiatan kamu tuh selain kegiatan dan guru. Kegiatan aku sih apa ya, kayak kuliah online, terus ngikutin seleksi pageant, terus cari kabar juga tentang JFL ya, kita tugasnya kapan. Of course ngerjain skripsian, masih sering ke kecamatan, kantor kecamatan, kebetulan observasinya di sana tentang surat keputusan Gubernur Ridwan Kamil juga, masih sering nyari info-info gitu, masih bimbingan ya. Sebenarnya rata-rata kegiatan mahasiswa sih itu aja. Oke, itu ada yang komen katanya buka puasa dulu. Oke, selamat buka puasa. Buka puasa dulu. Oke, selamat buka puasa. Selamat puasa teman-teman semuanya. Kita nggak akan lama ya. Oke, jadi gini deh, aku mau ini juga nih diskusi sama kamu. Jadi di JFL ini kan namanya JFL ya, Jabar Future Leader kan ya. Nah di JFL pun ada loh namanya ya, namanya Pemprov Jabar ya, beasiswa Pemprov Jabar atau Future Leader Scholarship. Iya. Tahu kan? Iya tahu. Ya. Nah, dan itu tuh hampir mirip gitu ya namanya ya, sama si ajudan guru. Mirip tapi sebenarnya beda ya. Beda. Tapi beda kan program-programnya. Cuman sebenarnya kalau misalkan dilihat dari program-program aktivitasnya itu sama-sama sih, sama-sama produktivitas, sama-sama selektif ya. Nah, ini keren banget sih emang, satu program ini program yang sama-sama di Jawa Barat dan sama-sama bagus programnya gitu kan. Nah itu beda sih kalau misalkan JFL kita tuh tujuannya, kalau visinya ya pengen menciptakan generasi milenial ke depannya itu bisa mencontoh dari kelakuan atau bukan kelakuan ya, kayak sikap baik dari pemerintah atau tokoh pada saat ini gitu. Maksudnya ya ke depannya Ridwan Kamil tuh pernah bilang gitu loh ke kita, kalau misalkan kepemimpinan itu suatu hal yang harus ditularkan. Nah jadi JFL ini filosofinya ya ingin menularkan sisi kepemimpinan dari RK itu sendiri gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Ya, sebenarnya sih aku udah baca itu leadershipnya itu ya. Oke. Pernah ikut juga kan. Betul sih. Ya nanti insya Allah aku pun ikut lah tahun depan.
Amin, amin, amin. Pasti nih udah suhunya ya, udah banyak prestasinya, pasti kepilih gitu. Ya, insya Allah lah. Tapi aku pun banyak belajar sih nanti ya, termasuk dari alumninya nih kan gitu. Iya, ya kan. Oke, jadi ini balik lagi deh. Kamu kan skripsi, terus juga udah ikut kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Nah ini ada yang kamu capai lagi ya sih? Ya misalkan mau ke S2 atau mau S3 gitu? Insya Allah sih pengen sih S2, pengen ya gitu. Insya Allah kalau lancar, kalau keterima PTN juga, amin gitu. Amin. Gitu. Amin ya robbal alamin. Jadi banyak lah ya, udah banyak yang buat kamu ke depannya itu dipikirkan lagi, rencanakan banyak lagi, banget. gitu kan. Iya, banyak banget sih emang. Bagus sih. Jadi kamu lebih ke hukum ya, ranah hukum ya? Jurusan apa? Iya. Jurusan kuliah ke hukum atau ke Jurusan kuliah bukan. Aduh, kurang jelas, sorry ya. Sorry. Apa ke apa, bidang apa gitu? Kalau jurusan kuliah aku fakultas hukum, tapi hukumnya konsentrasinya hukum administrasi negara. Jadi emang berhubungan banget sama pemerintahan gitu. Kan ada tata negara, ada administrasi negara juga, itu sebenarnya agak berkaitan gitu. Wow. Kalau aku hukum administrasinya gitu. Jadi di hukum ya, bagus banget sih. Ya. Anak hukum guys. Oke, ini kan mungkin udah azan nih, udah ngeliatin juga ini netizen katanya waduh udah berbuka nih. Iya, netizen udah pengen buka. Betul, ini kita nggak mungkin akan ngelewatin waktu sholat juga, kita akan berhenti di sini. Iya, benar banget. Silakan, itu apa, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman lainnya nih yang lihat podcast nanti? Sok. Iya, kesan-pesan aku sih pengennya buat generasi milenial, kita kan sekarang banyak waktu luang nih. Ya daripada rebahannya nggak bermanfaat, mending kita cari-cari kegiatan kayak lomba. Kalau nggak lomba, at least kita carilah info-info yang bermanfaat buat kita ke depannya. Karena apa? Apapun yang kita lakukan sekarang itu berimpact banget buat ke depannya. Terus buat teman-teman yang pengen banget ikut Jabar Future Leader, intinya tuh kalian harus percaya diri dengan kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Terus harus cari celah juga. Kita tuh uniknya di mana sih? Jangan sampai kita sama kayak orang lain. Gitu aja sih. Oke, bagus banget deh. Oke. Wow banget. Makasih. Jawaban dari kamu dan sharing-sharingnya ini menarik banget, walaupun kita nggak lama ya, sebenarnya lama ya. Iya, bentar banget. Lama. Tapi nanti kita akan adain sesi lagi nanti selanjutnya ya. Mungkin kita harus banyak sharing-sharing, dan karena udah azan, thank you banget ya Dek. Ini sambil berbuka ya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi bisa langsung ditutup. Nanti kita lihat di podcastnya Dek. Oke, thank you ya. Oke. Puasa, dan sampai ketemu lagi nanti di sharing atau di sesi sharing selanjutnya. Bye. Oke, Kak. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Makasih. Oke. Assalamualaikum.